Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga hari ini kita boleh bersama lagi di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini yang bertajuk Kasih adalah Penggenapan Hukum. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, pelajaran yang ke-13, pelajaran yang terakhir, Triwalan yang pertama tahun 2025, kasih adalah penggenapan hukum. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita memahami bahwa kasih itu adalah penggenapan hukum? Ayat hafalan Roma 13 ayat 8 mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, untuk mempelajari pelajaran pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat yang tertera di screen Anda dan saya. Pendahuluan sekolah Sabat. Dalam menyingkirkan hukum Tuhan, manusia tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Hukum Tuhan adalah salinan wataknya, karakternya. Ia merangkumi prinsip kerajaannya. Sesiapa yang menolak untuk menerima prinsip ini sedang menempatkan dirinya di luar saluran di mana berkat Tuhan mengalir. Ellen G. White, Christ Object Lesson, halaman 305. Jika hukum adalah salinan watak Tuhan, kita harus bertanya kepada diri sendiri. Apakah watak Tuhan itu? Sifat apakah yang menggambarkan Tuhan? Definisi terbaik yang dapat kita berikan adalah yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Tuhan adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Oleh itu, hukum adalah kasih. Menurut ketentuannya adalah mengasihi. Mengasihi adalah penggenapan hukum. Dan untuk memahami pelajaran ini dengan lebih jelas, kita akan membagikan atau kita berbincang mengikut topik yang tertera di screen Anda dan saya. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu hukum kasih. Pertanyaannya, apa sifat yang menjadi dasar utama kepada hukum itu sebenarnya? Matius 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hukum Tuhan yang dicatat dua kali, sekali dalam Keluaran 20 dan sekali lagi dalam Ulangan 5, sepenuhnya berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Perhatikan yang pertama, hubungan dengan Tuhan Allahmu. Hukum pertama, atau perintah yang pertama, jangan menjalin hubungan dengan Tuhan-Tuhan lain. Kedua, jangan menggunakan perantara dalam hubungan kita dengannya. Ketiga, bersikap hormat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Keempat, peruntukan 1 hari dalam seminggu untuk berhubungan dengannya. Luar biasa saudara, bagaimana hubungan 4 perintah pertama ini tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, hubungan dengan sesama manusia. Perhatikan perintah yang kelima dan seterusnya. Hormatilah ibu bapamu. Hormatilah kehidupan sesama. Hormatilah suami atau istrimu. Hormati hak milik sesamamu. Hormati maruah sesamamu. Kagumilah sesamamu, tetapi jangan mengingini apa yang dimilikinya. Nah, seperti yang Yesus katakan, hubungan yang ditandai oleh hukum ini harus menjadi suatu ungkapan kasih. Seperti mana yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Nah, di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu hukum itu suci dan benar dan baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sifat hukum itu sebenarnya? Bagaimana hukum itu boleh dilihat suci, benar, dan baik? Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Nah, hukum sebagai pantulan watak atau karakter Tuhan bukan saja mencerminkan kasih-Nya, tetapi juga sifat-sifat ilahi yang lain. Seperti mana di dalam Roma 7 dan Wahyu 4 dan juga Lukas dan Yohanes 17, yaitu
kesuciannya, keadilannya, dan kebaikannya. Dan hukum itu suci. Perhatikan, suci, suci. Sucilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 4 ayat 8. Dan hukum itu benar. Bapa yang Maha Benar. Yohanes 17 ayat 25. Kemudian hukum itu baik. Tiada siapa yang baik kecuali Allah. Lukas 18 ayat 19. Nah, tertulis di atas batu, hukum itu menjadi kesaksian kepada watak Tuhan yang tidak pernah berubah. Mazmur 19 ayat 7 hingga 8. Tetapi bukankah Yesus telah membatalkan hukum dengan menyalibkannya seperti yang diajarkan oleh ramai orang? Seperti yang dikatakan oleh Paulus, sekali-kali tidak. Roma 3:31. Rasul itu dengan jelas menyatakan bahwa setelah diselamatkan oleh Yesus, kita tidak boleh terus hidup di dalam dosa. Roma 6 ayat 1 hingga 2. Ini bermaksud bahwa hukum masih berkuat kuasa. Karena hukum itulah yang menyatakan kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa. Roma 7 ayat 7, 1 Yohanes 3 ayat 4. Nah, Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapi segala yang dijanjikannya dalam hukum dan para nabi. Oleh itu dia menegaskan bahwa sebelum langit dan bumi berlalu, tidak satu huruf atau satu titik pun ditiadahkan dari hukum. Matius 5 ayat 18. Dan untuk membahas lebih dalam lagi, ada 2 pertanyaan di screen kita yang kita boleh bahas bincang di dalam kelas-kelas Sabat. Kita masuk ke tajuk yang ketiga, yaitu hukum dan kurnia kasih. Apa kaitan hukum dan kurnia kasih ini sebenarnya? Galatia 5 ayat 4 mengatakan, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sama seperti ramai orang beranggapan bahwa kasih dan keadilan adalah masing-masing eksklusif, mereka juga berpikir bahwa kasih karunia dan hukum adalah bertentangan satu sama lain. Tetapi sebenarnya masing-masing mempunyai peranannya tersendiri. Nomor pertama, hukum mengajar kita untuk membezakan antara yang baik dan yang jahat. Kedua, kasih karunia mengampuni kita apabila kita melanggar hukum dan memberi kita kekuatan untuk terus memilih yang baik. Selain itu, kedua-duanya bekerja bersama dengan tujuan yang sama. Kasih karunia Tuhan bekerja dalam diri kita dengan menuliskan hukum di dalam hati kita. Yeremia 31 ayat 33, Ibrani 8:10. Sebaliknya, hukum menunjukkan dosa kita dan membawa kita kepada Kristus. Melaluinya, melalui Tuhan, melalui Kristus kita memperoleh pengampunan. Galatia 3:24. Keselamatan adalah anugerah percuma dari Tuhan. Efesus 2 ayat 8. Kita tidak mentaati hukum untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi karena kita telah diselamatkan. Dan sebagai akibatnya, kita ingin menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Dan untuk membahas lebih dalam lagi, kita boleh berbincang menurut 2 pertanyaan yang ada di screen Anda dan saya. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu kasih adalah penggenapan hukum. Pertanyaannya, apa kaitan kasih dan penggenapan hukum? Yakobus 2 ayat 12 katakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memberikan kebebasan. Bukankah Yakobus seharusnya mengatakan hukum sekatan? Ketika menghimbau kembali hukum itu, Musa memberikan alasan untuk mentaatinya. Musa katakan, kita telah dibebaskan dari dosa. Ulangan 5:15. Hari Sabat, perintah keempat dalam hukum, sentiasa mengingatkan kita akan kebebasan itu. Kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya membawa kita kepada satu penggenapan istimewa terhadap hukum, yaitu kasih. Hari Sabat juga menjadi contoh kasih yang terjalin dalam perintah itu. Yesaya menghubungkan Sabat dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih adalah penggenapan hukum, Roma 13 ayat 10. Tetapi kasih melampaui sekadar penggenapan secara formal. Mentaati hukum berarti secara aktif melakukan kebaikan, mengerjakan perbuatan kasih, menegakkan keadilan, dan menjaga sesama.
Di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang kelima terakhir, yaitu di atas segalanya kasihi satu sama lain. Pertanyaannya, bagaimana mengasihi satu sama lain? Yakobus 2:8 katakan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Yakobus 2:9. Yakobus memberikan satu contoh yang menarik. Seorang kaya dilayan dengan hormat, sedangkan orang miskin diperlakukan dengan hina. Dan itu berlaku di dalam gereja. Yakobus 2:1-13. Artinya apa? Melayani seseorang karena kita boleh mendapat manfaat daripadanya bukanlah kasih. Meremehkan seseorang yang menghadapi kesulitan bukanlah kasih. Dan sesiapa yang tidak mengasihi tidak memenuhi hukum. Apa yang mendefinisikan kita sebagai pengikut Kristus adalah kasih. Yohanes 13:35. Kasih yang menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4:8. Nah, apabila kita mengasihi dunia seperti Kristus mengasihinya, maka kita bersedia ke sorga. Untuk membahas lebih dalam lagi, kita boleh bincang mengikut 2 soalan yang tertera di screen Anda dan saya. Pena Inspirasi juga menjelaskan, apabila hukum Tuhan tertulis di dalam hati, ia mengubah hidup menjadi suci dan kudus. Perintahnya hidup dan berkuasa, membentuk pikiran agar selaras dengan kehendak Kristus. Mereka yang mengasihi Yesus menjauhi kejahatan, bukan kena paksaan, tetapi kena meneladani contohnya yang sempurna. Menginginkan hanya apa yang menghormati hukum Tuhan. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Pertama, hukum Tuhan mencerminkan wataknya. Hukum bukan sekadar peraturan, tetapi merupakan cerminan kasih, kekudusan, keadilan, dan kebaikan Tuhan. Ia tetap berkuat kuasa dan menunjukkan dosa, membawa manusia kepada Kristus untuk pengampunan. Kedua, kasih karunia dan hukum bekerja bersama. Hukum mengajarkan perbezaan antara baik dan jahat, sementara kasih karunia mengampuni pelanggaran dan memberi kekuatan untuk menaati Tuhan. Menurut Alkitab, menaati hukum bermakna mengasihi Tuhan dan sesama. Terakhir, ketiga, menghidupi hukum melalui kasih. Hukum Tuhan bukan sekadar peraturan luaran, tetapi harus tertulis di dalam hati. Mereka yang mengasihi Tuhan akan hidup dalam ketaatan, bukan kena paksaan, tetapi karena meneladaninya dan menginginkan kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena bersama dengan kami sebentar tadi, sehingga kami boleh mempelajari dan memahami pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.